Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Transformasi TV yang berbahagia, pada malam hari ini saya berkunjung ke Padepokan apa namanya Pak? Ma'ul Hayat. Ma'ul Hayat yang berada di Dusun Kerean, Desa Sidorejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang. Lokasi ini adalah Padepokan ini adalah berada di tebing sungai, jauh dari perkampungan. Nah, ini saya akan berbincang-bincang dengan beliaunya yang memiliki pondok Padepokan ini, Bapak Ahmad Uragil. Ahmad Suragil Srianto Ahmad Uragil. Nah, ini yang konon ceritanya sering dimintai tolong oleh orang-orang yang mungkin punya sedikit gangguan jiwa, atau mungkin sakit, atau mungkin apa sajalah yang tentang kesehatan mental dan sebagainya. Ya, alhamdulillah menurut ceritanya banyak yang berhasil di sini. Namun kali ini saya tidak dalam konteks itu, tetapi kami akan menanyakan kepada beliaunya, Bapak Ahmad Uragil, bahwa kondisi Indonesia saat ini akan dibeberkan oleh Bapak Ahmad, dikait-kaitkan dengan ramalan Joyoboyo, bahwa ada maknanya apa nanti akan dibeberkan oleh beliaunya Bapak Ahmad terkait Indonesia saat ini, termasuk zaman Goro-Goro atau zaman Kolobendu atau zaman kembali kejayaan, yaitu Joyoboyo. Namun sebelum itu saya akan menyuplik sedikit, menyampaikan bahwa keadaan Indonesia saat ini menurut rakyat kecil ini sedang tidak baik-baik saja, Bapak. Monggo dalam kesempatan kali ini saya akan bertanya langsung, menurut Bapak Ahmad Srianto Ahmad. Ya, Bapak Srianto Ahmad, saat ini Indonesia ini masuk dalam kategori zaman Kolobendu atau Kolobido atau Goro-Goro, atau justru sudah menjadi zaman yang kembali ke Joyoboyo. Monggo Pak Sri dijelaskan. Ya, terima kasih pada Pak Sarman selaku reporter Transformasi TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada pemirsa malam ini untuk menjelang sahur ini, biar waktu ini tidak percuma ya, bernilai manfaat, karena ini bulan suci Ramadan ya. Waktu itu kita gunakan untuk yang sebaik-baiknya, atau untuk ibadah mencari ridho Allah, karena bulan puasa ini memang bulan yang penuh rahmah, penuh barokah, dan bulan yang penuh ampunan. Apa yang menjadi pertanyaan Pak Sarman ini adalah juga menjadi pertanyaan masyarakat semua. Ya, kenapa kami sering mengungkapkan itu, titiknya mengungkapkan sesuatu itu dengan sistem Sanipo. Sebetulnya
karya sastra di Indonesia baik apapun itu semua bersifat kesastraan yang bagus ya, baik dari Sanskerta, ilmu kapitayan, kejawen, terus di Islam sendiri bahwa Al-Quran turun pun dengan bahasa yang sastra yang bagus, atau kita yang sifatnya kisah atau syair. Ya, di sini ada Pujangga Ronggowarsito Panembahan. Ronggowarsito ini yang juga telah menelusuri atau bagaimana penulisan dari karyanya Joyoboyo. Di situ menggambarkan suatu sosok kepemimpinan, di mana sosok kepemimpinan ini kalau saya kupas di video-video sebelumnya di YouTube kami berikut sebelumnya itu kami sudah medar ya. Satu, bagaimana saya mengungkapkan di nanti di halaman YouTube kami sebelumnya bahwa suksesi pelanjut Jokowi tahun 2024 adalah dengan kata kunci yaitu Hasto Broto. Nah, atau dengan kata kunci dengan kebijakan Hasto Broto, tapi dengan kata kunci tadi kemarin saya mengatakan adalah Noto Nagoro. Tapi Noto Nagoro itu kalau digambarkan oleh orang itu banyak dengan istilah akhiranto, tapi kalau kami gambarkan bahwa Ronggowarsito itu orang yang sidik. Dia menggambarkan yang namanya Noto Nagoro itu berarti ya sebuah alur proses atau proses yang namanya kepemimpinan itu melalui yaitu ketatanegaraan. Noto Nagoro, itu melalui apa? Pemilihan umum, yaitu apa? Pemilu presiden. Nah di situ ada kata kuncinya adalah orang yang bisa nanti memimpin itu, kalau yang bagus itu nanti adalah sosok pemimpin yang memiliki wahyu Hasto Broto. Hasto itu 8, Broto lelampahan atau prinsip atau kebijakan. Maka kalau yang kembali ditanyakan oleh Pak Sarman, saat ini posisi negara dalam kondisi apa? Bahkan ketika kita gambarkan sebelumnya ini Indonesia gelap, mahasiswa mengatakan Indonesia gelap. Justru kalau kami memandang justru saat ini adalah masa transisi. Kalau diibaratkan dulu reformasi, transisi, justru masa transisi menurut kami ini adalah justru saat sekarang ini, bukan saatnya reformasi, Pak. Kalau saat reformasi ini sebagai hanya sebuah permulaan ya, euforian. Ya justru dengan euforia itu dari yang kepemimpinan yang tadinya itu religius, birokrat dan otoriter berubah menjadi kepemimpinan yang sifatnya ini adalah demokrasi dan liberal. Jadi dari Pak Harto, kalau di istilah Ronggowarsito kan Pak Harto ini adalah satrio, yaitu yang sifatnya mukti wibowo, tetapi dia ini dalam bahasanya itu kesandung kasepar. Jadi satrio yang mukti wibowo, bagaimana dia satrio bisa memimpin 32 tahun, bahkan dia memimpin dengan tongkat kepemimpinan dulu dengan istilahnya Noto Nagoro itu dari sampai bawah sampai ke pejabat itu mituhu samit nawa atona. Semua dulu kalau kita tahu zaman Pak Harto itu sekolah RT sampai ke pusat itu semua mengikuti dan negara dalam kondisi apa ya, totalitas aman. Tetapi dalam kenyamanan itulah mesti ada sesuatu akan teriak-teriak tipis yang menuju ketidaknyamanan. Itulah suatu proses, Pak. Ya, ini gini Pak, kembali ke belakang sebentar. Tadi Bapak menyebut saat ini justru masa transisi. Iya. Nah, ini berarti kalau kita kembali ke ramalan Joyoboyo, itu kan ada istilah kalau bendu, zaman kalau bendu dan zaman goro-goro. Ini fase inilah, ini antara dari kalau bendu menuju goro-goro, zaman kegelapan menuju goro-goro. Ini kan saat ini goro-goro politisasi, terus sosial dan macam-macam ini kacau, Pak. Ya. Nah, artinya di sini transisi di sini ya. Ya. Monggo dilanjut, Pak. Ya. Ini kan saya urutkan lebih lanjut kan, ketika pada itu saya juga menjelaskan bahwa suksesi setelah eranya Pak Jokowi ini
akan dipimpin oleh Satrio Piningit atau Satrio Joko Widodo sing netepi janji suci. Nanti dilihat di berikut. Ya, di sini sebetulnya era Pak Jokowi ini akan diubah, yaitu siklus kepemimpinan. Nanti yang memimpin adalah Satrio Piningit atau Satrio Joko Wirang netepi janji suci. Di situ apa? Ya, Satrio Joko Wirang saya tulis di YouTube kemarin kan sudah kita prediksi, yaitu Pak Prabowo. Dia Satrio Joko Wirang ketika dia saat eranya Pak Harto dia sampai ke Yordania, terasingkan. Terus Satrio Joko Wirang. Tetapi dia akan kembali menjadi Satrio Piningit yang netepi janji suci. Dalam arti janji suci di sini adalah sumpah presiden. Oke, ini gini, berarti kembali lagi ke Jayabaya tadi ya. Asto Broto. Nah, Asto 8. Padahal Pak Prabowo ini kan juga presiden yang ke-8. Ya pas ini. Nyambung ya Pak ya? Nyambung. Cuma Brotonya ini kepemimpinan, ya. Perjalanan, Ya. terus apa ya? Ya perjalanan pemerintahannya yang menuju kebaikan. Nah, artinya itu. Ya. Kalau saya gambarkan ini adalah kenapa dikatakan masa transisi. Di situ saya gambarkan bahwa eranya Pak SBY sama Pak Jokowi itu saya gambarkan kalau di 7 kepemimpinan menurut Pak Nembahan atau Ngabeyi Ronggo Warsito itu sebetulnya di satu sisi satu fase yang namanya itu Satrio, yaitu Piningit atau Satrio sing memboyong pambukane Gapura. Jadi bagaimana Pak SBY sama Pak Jokowi ini menjadi seorang pemimpin Notonegoro itu yang dalam prosesi itu dia adalah masa-masa yang betul untuk memaparkan dari zaman Kolotigo atau Kolobendu itu menjadi zaman Kolosobo, masa transisi ya. Jadi kalau ini saya gambarkan Pak SBY, Pak Jokowi ini adalah Satrio Boyong Pambuane Gapura. Artinya Pambuane Gapura itu apa? Gambarkan Gapura itu kita gambarkan adalah sebuah pembangunan. Bagaimana Pak Jokowi membangun suatu infrastruktur dari istilahnya dari infrastruktur jalan, dari rumahan, dari ibaratnya untuk kepentingan kemasyarakat baik pertanian maupun yang sifatnya untuk ketahanan pangan. Bahkan ini dilanjutkan, tetapi di eranya Pak SBY sama Pak Jokowi ini ketika pada waktu saatnya Pak SBY kan banyak sekali ontran-ontran bencana seperti itu. Inilah zaman yang sifatnya penuh coba. Zamannya Pak Jokowi ini juga masa transisi, tapi kita bangun di sini adalah penutupnya. Satrio yang memboyong pambukaning Gapura ini adalah Satrio Joko Wirang atau Satrio Piningit yang dijanjikan oleh zaman Kiai itu. Nah, maka menuju zaman yang proses kegoro-goro ini ada proses apa katakanlah reformasi atau revolusi atau perubahan mental dari mahasiswa yang akan demo negara Indonesia adalah negara gelap. Situ saya gambarkan gelap ini menuju terang, habis gelap menuju terang. Karena apa? Justru karena dengan kritikan yang sifat Indonesia itu suatu kegelapan itu justru menjadi titik balik, itu menjadi sebuah terang. Karena digambarkan seperti Sunatullah itu habis gelap terang. Ketika kita ada kegelapan mesti ada penerangan. Nah disinilah Pak Prabowo suatu tata pemerintahan yang mengubah sebagai masa transisi untuk memboyong Gapura pembungan kepada nanti sosok Ratu Adil. Di mana sosok Ratu Adil nanti setelah Pak Prabowo itu adalah Satrio yang Mandito Kisinian Wahyu. Jadi nanti pemimpin yang dinantikan setelah Prabowo itu adalah pemimpin yang bagaimana dia ini seorang religius, dia seorang yang bijaksana, tetapi dia Kisinian Wahyu. Artinya apa? Allah meridhoi gitu. Oke, ini yang terakhir Pak Srianto Ahmad, bahwa apa yang Pak Parke ini adalah kita rangkum
bahwa ketiga-tiganya, yaitu dari Kolotida atau Kolobendu menuju Gorogoro menuju Joyoboyo. Ini semuanya ya, semuanya dikerjakan oleh Pak Prabowo dalam kondisi saat itu. Nah, relevansinya Pak, relevansinya ini kita tidak pungkiri, kita tidak tidak maidul bahasa Jawa ini, bahwa kondisi saat ini memang Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ya. Saya sepakat itu, bahwa semoga saja yang Hasto Broto ini adalah Bapak Prabowo ini benar-benar bisa sampai pada tujuan akhirnya, yaitu menjadi Joyoboyo zaman kembali kejayaannya. Ya. Semoga begitu. Pemirsa, saya kira bincang-bincang kita pada malam hari ini menjelang sahur semoga menjadi pembelajaran kita semua dan bisa kita ambil hikmahnya. Terakhir Pak Ahmad untuk menyampaikan kepada pemirsa apa pesan-pesannya. Ya. Terima kasih. Saya akan menyampaikan kenapa kami mengatakan bahwa Pak Prabowo adalah sosok yang nanti masa transisi sebagai Satrio Piningit, yang artinya ini Satrio Piningit yang digadang-gadang nanti bagaimana Satrio Piningit ini menampilkan sosok kepemimpinan yang Hasto Broto. Di sini Pak Prabowo sudah bisa menunjukkan kenapa saya katakan dia sebagai Satrio Piningit. Bagaimana setelah dia menetepi janji suci bahwa dia setelah disumpah jadi presiden ini, dia melakukan perubahan betul secara total, yang tadinya bagaimana tata pemerintahan yang betul-betul yang dikatakan tadi Indonesia gelap, seperti bagaimana dengan era Prabowo mengubah bagaimana kegelapan itu menjadi sebuah penerangan. Salah satunya bagaimana untuk kepentingan rakyat. Inilah salah satu produk kepemimpinan Pak Prabowo untuk kepentingan rakyat. Dia sebagai sosok Hasto Broto, yaitu sosok pemimpin sebagai matahari yang melindungi. Karena dengan perubahan tersebut dia berani mengedepankan bagaimana di lingkungan kepresidenan, di lingkungan kementeriannya, atau katakan kalau dulu seperti Umar bin Abdul Aziz, bagaimana kementerian lingkungan sendiri dia mau memberanikan bahwa dia tidak pandang bulu siapapun yang dia melakukan kesalahan atau korupsi akan ditindak lanjut di kepentingan rakyatnya. Oke, ya, begitulah pemirsa, kita sebagai bangsa Indonesia, marilah kita jangan selalu memuja dan menghujat, tetapi apa yang harus kita berikan kepada negara. Begitu, semoga uraian tentang kondisi Indonesia saat ini, semoga pemerintah yang saat ini menjadi mengubah dari transisi menjadi kembali ke zaman kejayaan, semoga saja bisa